Bab 2941. Patricia mendesah, pikirannya melayang kembali ke tatapan tajam Ellar. Tatapan itu begitu kuat hingga membuatnya terdiam, pikirannya kosong. Mata Ellar hanya menunjukkan perhatian dan empati, tidak ada tanda-tanda jijik atau tidak suka. Sementara itu, Nicole baru saja kembali ke kediaman Riddle setelah mengantar Lulu. Ia disambut di ruang tamu oleh putrinya, Lana, yang sedang menonton TV. "Ibu," panggil Lana dengan gembira dan berlari menghampirinya. Nicole mengacak-acak rambut Lana dengan main-main dan bertanya, "Di mana ayah dan Nolan?" "Di kamar mereka," jawab Lana. Gloria, yang duduk di dekatnya, tersenyum dan menambahkan dengan lembut, "Lana ingin menunggumu, jadi kita menonton TV bersama." Nicole memeluk Lana, menyarankan, "Sudah malam, sayang. Waktunya tidur." Ia kemudian membantu Gloria berdiri, yang setuju, "Ayo pergi." Di lantai atas, Gloria menuju kamarnya sendiri sementara Nicole menggendong Lana ke kamar Nolan. Di dalam, mereka mendapati Jared dan Nolan sedang asyik dengan komputernya. "Ibu," Nolan mendongak saat Nicole masuk. "Ibu akhirnya kembali." Nicole mendekati Jared dan Nolan, sambil menepuk-nepuk kepala Nolan. "Terjebak dalam masalah yang sulit." "Tidak apa-apa, tapi kami membutuhkanmu sekarang." Nolan menyiratkan bahwa mereka terhenti tanpa dia. Nicole menurunkan Lana, bertukar pandang dengan Jared, dan mengambil alih. "Aku bisa melakukannya." Jared menggendong Lana dan berkata, "Baiklah, kalian urus saja," lalu membawanya ke ruangan lain. Kembali ke komputer, Nicole dan Nolan mulai bekerja. Nicole mengeluarkan kartu memori, menghubungkannya ke komputer, dan mulai menyematkan program ke dalam perangkat lunak permainan. "Semua sudah siap," Nicole mengumumkan, siap untuk terjun ke dalam permainan dengan fokus penuh. Ini lebih dari sekadar sesi permainan. Ini adalah langkah strategis. Nicole tahu bahwa begitu Lawrence mendapatkan program ini, ia akan mulai bekerja di Watercrest secara nyata. Program yang disiapkan oleh Preston dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk menguji efektivitasnya. "Kumohon biarkan ini berhasil," pikir Nicole sambil berharap semoga berhasil. Nicole menekan tombol Enter, dan menghela napas lega. Sekarang tinggal menunggu hasilnya keluar. Ia kemudian dapat melihat apakah firasatnya benar. Sementara itu, Lawrence, yang hampir terpaku pada layarnya, akhirnya menerima pesan itu. Sedikit kecurigaan muncul di matanya saat ia diam-diam mengganti program permainan, mengirim yang baru. Ia yakin telah menutupi jejaknya dengan sempurna, sama sekali tidak menyadari bahwa ada yang mengetahui rencana kecilnya. Tanpa ia sadari, saat ia menerima pesan itu, sebuah program kecil yang licik telah menyusup ke dalam sistemnya. "Tuan Royce, apakah menurut Anda ini akan berhasil?" tanya Ian. "Lebih baik," jawab Lawrence, masih mengandalkan kepintaran Nicole. "Baiklah, mari kita coba. Membuka Watercrest adalah langkah pertama untuk mewujudkan impian Anda," kata Ian. Sejujurnya, mereka bisa saja melakukan ini sejak lama jika Nicole tidak mendapatkan kembali ingatannya dan merebut kembali Firecrest. Kalau saja itu tidak terjadi, Lawrence akan memiliki Fire dan Watercrest. "Sekarang, ya," gumam Lawrence, sambil melirik sekilas ke arah tim peretasnya. "Sekarang semuanya tergantung pada kalian." Setelah menyuruh mereka bekerja, Lawrence bersandar, menyilangkan kaki dan bersantai sambil menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ian datang, menawarkan secangkir kopi. "Tuan Royce, ini kopi Anda." Bab 2942. Lawrence menyeruput kopinya dengan santai, perhatiannya sesekali kembali ke layar komputer. Ruangan itu bergema dengan ketukan keyboard yang berirama saat para peretas itu sangat fokus pada tugas mereka. Ian, dengan nada cemas dalam suaranya, memecah keheningan. "Tuan Royce, mengapa ini memakan waktu lama?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah ini jalan buntu lagi? Mengapa rasanya kita bergerak sangat lambat?" "Bertahanlah sedikit lebih lama," jawab Lawrence, sedikit nada tidak sabar muncul dalam suaranya. Dalam hati, Lawrence juga mulai merasa cemas. "Mengapa belum ada kemajuan? Kita sudah punya semua yang kita butuhkan," pikirnya dengan bingung.
Tiba-tiba, seorang peretas mengeluarkan gerutuan bingung. Apa masalahnya? Lawrence bertanya tajam, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Seorang peretas, yang tampak sangat bingung, berkata, sepertinya program ini telah diretas, padahal tidak. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ian, yang bingung, bertanya, apa maksudnya? Entah diretas atau tidak, apa maksud ketidakpastian ini? Kami melakukan semuanya sesuai aturan, mengikuti data dan polatan. Royce, namun tidak ada respons, dan tidak ada yang membeku juga. Hanya saja, aneh, peretas itu mencoba menjelaskan. Jadi, tidak ada reaksi sama sekali. Ian menjawab, rasa frustrasinya memuncak. Sepertinya kita menemui jalan buntu lagi. Jika gagal, seharusnya dibekukan, tetapi itu tidak terjadi, para peretas sama bingungnya. Ian mendesak mereka, kalau begitu teruslah menggali. Di mana kesalahan kita? Para peretas itu kembali melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi kemudian melaporkan dengan kecewa, masih belum berhasil. Ian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang salah di sini? Seorang hacker menggelengkan kepalanya dan berkata, selama bertahun-tahun, saya belum pernah menemui hal seperti ini. Ian, yang tampak semakin khawatir, menoleh ke Lawrence. Tuan Royce, apakah menurut Anda ada masalah di tempat lain? Lawrence, yang memahami maksud Ian tentang Nolan dan Nicole, menjawab sambil menggelengkan kepala, kurasa tidak. Ia tidak menyadari ada yang aneh, dan Nolan sudah menyelesaikan permainannya. Kalaupun ada masalah, mereka tidak akan menyelesaikannya. Ian tampak gelisah saat ia merenung, tapi di mana sebenarnya kesalahannya? Mengingat Nolan bukanlah masalahnya, para peretas yang membantu mereka seharusnya tidak menghadapi masalah apapun juga. Tiba-tiba, Ian merendahkan suaranya, mungkinkah ada orang lain yang terlibat? Lawrence punya firasat bahwa mereka mungkin menjadi sasaran musuh yang tidak dikenal. Nama Scorpio terlintas di benaknya. Tetapi apakah Scorpio benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Lawrence bertanya dalam hati. Setelah berpikir sejenak, ia menepis gagasan itu, seharusnya bukan Scorpio. Ia tahu jika Scorpio memiliki kemampuan itu, mereka tidak akan meminta bantuannya untuk Watercress. Scorpio masih membutuhkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ian benar-benar bingung, novel drama. Lawrence, yang tengah berpikir keras dan menatap layar komputer, tiba-tiba memerintahkan, keluar dari program, sekarang. Para peretas yang bingung tetapi patuh, segera mengikuti perintah tersebut. Ian, dengan bisikan khawatir, bertanya, Tuan Royce, ada apa? Ia mencoba mencari tahu masalahnya. Bagian mana yang salah? Lawrence, yang masih fokus pada layar, tiba-tiba tertawa getir, hahaha, bagus sekali, Nicole. Dia pikir rencananya sempurna, tetapi ternyata Nicole telah mengakalinya. Ian sama sekali tidak mengerti, apa hubungannya ini dengan Nicole. Bab 2943. Ian sedang berpikir keras. Kita menggunakan trik Nicole, tapi dia tidak akan tahu, kan? Tanyanya. Tiba-tiba, salah satu peretas berkata, kita telah ditipu. Jari-jarinya terbang melintasi keyboard, mencari petunjuk novel drama. Tertipu. Ian masih berusaha menyatukan semuanya, matanya melirik ke layar komputer Lawrence. Perlahan-lahan ia mulai mengerti. Meskipun ia tidak mendapatkan semua detailnya, ia menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Nicole setelah menghubungkan pernyataan Lawrence tentang Nicole dengan komentar peretas tersebut. Jantung Ian berdebar kencang. Jadi, kami pikir kami menggunakan Nolan untuk mengalahkan Nicole dan membuka Watercress, tetapi dia selalu selangkah lebih maju. Suara Ian terdengar serak, lalu Watercress. Apakah sudah hilang? Tanyanya keras. Semuanya, pergi sekarang, perintah Lawrence, suaranya dingin. Ya, Tuan, jawab para peretas itu sambil segera mengemasi laptop mereka dan meninggalkan ruangan. Ian bertahan, tidak yakin. Ia tahu bertahan tidak akan membantu, dan ia belum berani menghadapi Lawrence. Dia memutuskan untuk pergi dan menunggu Lawrence tenang sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Begitu ruangan itu kosong, Lawrence menatap layar, matanya dingin dan tajam.
Dia mengangkat telepon dan menelepon Scorpio. Kita kehilangan Watercress, katanya dengan tenang, ada nada mengancam dalam suaranya. Scorpio terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tertawa kecil, Nicole memang hebat, ya. Diam, bentak Lawrence, geram dengan nada mengejek Scorpio. Ada apa kau meneleponku sekarang? Tanya Scorpio dengan nada kesal. Lawrence terdiam, campuran antara frustrasi dan ketidakpercayaan berputar di dalam dirinya. Di ujung lain, Scorpio, merasakan keheningan, menyenggol, sudah memutuskan, iya. Keheningan itu berlanjut, tetapi jelas mereka berdua tahu apa yang dipertaruhkan. Kau hebat sekali, gumam Scorpio sebelum menutup telepon. Lawrence meletakkan telepon perlahan, tenggelam dalam pikirannya. Ia memikirkan 5 tahun penantian yang panjang, rencana yang matang, dan kemenangan yang telah berkali-kali hilang. Baik Firecrest maupun Watercress entah bagaimana berakhir kembali bersama Nicole. Sementara itu, Scorpio menyeringai, dia benar-benar hebat. Tidak percaya dia mau melakukannya. Siapa yang kau bicarakan? Tanya Pisces dengan bingung. Hanya orang bodoh yang tak berperasaan, jawab Scorpio, dengan nada samar. Pisces tahu lebih baik daripada memaksakan diri. Sudah larut malam, mungkin kamu harus istirahat. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jawab Scorpio sambil meraih telepon lagi. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, kata Pisces sambil bangkit untuk pergi. Setelah sendirian, Scorpio membuat panggilan lain. Perubahan rencana, Watercress bersama Nicole, sepertinya Lawrence akan mengejarnya. Oke, setelah membagikan info dan menerima perintah baru, dia menutup telepon. Saatnya kembali, gerutu Scorpio. Nicole, kau benar-benar menyebalkan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di rumah Riddle, anak-anak sedang tidur, dan rumah itu gelap kecuali kamar Nicole. Di sana, Nicole dan Jared duduk di depan komputer, ekspresi mereka menunjukkan campuran antara kekhawatiran dan tekad. Bab 2944. Silakan buka, dorong Jared dengan lembut. Nicole menggigit bibirnya sedikit. Mungkin kau harus menangani yang ini. Dia sudah memiliki Firecrest, dan meskipun yang lain tidak akan terlalu berlebihan, dia entah bagaimana merasa Watercrest mungkin lebih aman dengan Jared. Jared menatapnya dengan lembut. Tidak masalah siapa yang melakukannya, katanya meyakinkannya. Lalu, sambil menekan tombol Enter dan menepuk bahu Nicole, dia berkata, bagaimanapun juga, aku milikmu sepenuhnya. Hei, Nicole memperhatikannya berjalan pergi, perasaan campur aduk antara humor dan sedikit jengkel dalam hatinya. Dia selalu pergi begitu saja, renungnya. Aku mandi dulu, teriak Jared sambil menoleh ke belakang, lalu menghilang ke kamar mandi. Nicole mendesah kecil, wajahnya berubah serius saat dia fokus pada tugas di depannya. Pada saat Jared selesai mandi, dia sudah berhasil menyelesaikannya. Terbuka, dia memberitahunya saat dia berjalan kembali ke ruangan itu. Jared, sambil tersenyum lembut, bertanya dengan lembut, apakah kamu sudah mengklaimnya? Belum, Nicole mengakui, dengan nada tidak yakin, novel drama. Jared mendekat dan membelai rambutnya dengan lembut. Khawatir dia tidak akan memilihmu. Kurasa aku akan mencobanya, jawab Nicole, perasaannya agak campur aduk. Itu bukan rasa takut, lebih seperti campuran emosi. Setelah melalui ini dengan Firecrest, Nicole mendapati prosesnya familiar dan segera berhasil. Jam khusus itu berdentang lagi. Segalanya menjadi tenang, dan malam bertambah larut. Nicole menelusuri pesan ucapan selamat, wajahnya tenang. Ada apa? Tanya Jared lembut sambil memegang tangannya. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak ada, hanya kenangan lama. Jared, yang memahaminya, berkata, kau sedang memikirkan apa yang terjadi saat kau mengklaim Firecrest. Ya, itu benar-benar cobaan yang berat, jawab Nicole, dengan senyum kecil penuh makna di bibirnya. Tidurlah, usul Jared, sambil menarik Nicole dengan lembut ke sampingnya. Ia memeluk Nicole dengan lembut. Nicole meringkuk lebih dekat, merasa nyaman dan segera tertidur. Jared memperhatikan Nicole yang sedang tidur,
tatapannya dalam dan penuh perhatian. Meskipun semuanya tampak tenang, dia tahu itu hanya permukaannya saja. Nicole menjadi penguasa air. Cress sudah membangkitkan keluarga-keluarga berpengaruh. Dia akan mendapat lebih banyak dukungan sekarang, tapi Jared tahu mereka yang mendambakan Watercress tidak akan menyerah begitu saja. Dia mencium keningnya dengan lembut, matanya gelap karena tekad. Lindungilah dia, apapun yang terjadi. Dia tidak akan terluka, dia berjanji dalam hati. Hari berikutnya cerah dan terang. Setelah bangun tidur, semua orang menuju ruang makan untuk sarapan. Tuan, ayah Anda sedang menelepon, kata kepala pelayan itu. Begitu pagi, Daniel tampak bingung namun menjawab, Ayah. Nicole sekarang menjadi penguasa Watercress. Suara Benjamin terdengar, langsung dan tepat sasaran. Daniel yang terkejut, tergagap, Watercress. Dia melirik Nicole, pikirannya berpacu. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan lambang yang lain? Dia mendengar kata-kata itu tetapi tidak dapat memahaminya. Bab 2945. Nicole menggelengkan kepalanya pelan, terkesan dengan kecepatan Benjamin dalam mengetahui berita terkini. Aku akan menangani ini, katanya, sambil bangkit untuk meraih telepon. Ya, kakek, ini benar-benar terjadi, novel drama. Benjamin, yang jelas terkejut, bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dia cukup terkejut saat pertama kali mendengarnya, bagaimana mungkin dia juga bisa mendapatkan Watercress. Pikirnya, apakah ada desas-desus tentang kemunculan Watercress? Itu murni keberuntungan, jawab Nicole, dengan nada samar. Awalnya, itu semua hanya kebetulan. Namun sekarang, dengan keberuntungan dalam genggamannya, tidak ada jalan kembali. Anda harus lebih berhati-hati sekarang, Benjamin memperingatkan. Aku mengerti, kakek, Nicole meyakinkannya, memahami kekhawatirannya. Dia sangat menyadari bahwa Watercress adalah barang yang sangat didambakan dan sekarang setelah itu menjadi miliknya, dia harus memikirkan akibatnya. Setelah mengakhiri panggilan, Nicole menoleh ke ayahnya, Daniel, yang tampak bingung. Ayah, ayo kita sarapan, usulnya. Baiklah, Daniel setuju, masih sedikit terganggu. Kembali ke meja makan, Nicole mendapati semua mata tertuju padanya. Itu hanya kebetulan, tapi sekarang sudah beres. Tidak perlu khawatir, katanya meyakinkan mereka. Daniel yang masih tak percaya, berdeham dan bertanya, begitu saja, sudah beres. Ya, benar, Nicole bersikeras sambil mengangguk sungguh-sungguh untuk meyakinkannya. Tapi Nicole, Gloria memulai, sebelum Stanley menyela. Ibu, ayah, tidak apa-apa. Nicole punya Firecrest. Mendapatkan Watercress juga bukan hal yang sulit. Gloria tampak khawatir. Mendapatkan Firecrest adalah kisah yang panjang. Apakah ini benar-benar bisa berjalan tanpa hambatan? Merasakan kekhawatiran Gloria, Stanley menambahkan, jangan stres. Keadaan sudah berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun, memiliki Firecrest telah mendongkrak reputasi Nicole di antara keluarga-keluarga berpengaruh. Menambahkan Watercress justru akan semakin memperkuat posisinya. Jangan khawatir, ibu dan ayah, Nicole meyakinkan Daniel dan Gloria. Daniel mengangguk, baiklah, hati-hati saja. Gloria menatap Daniel, lalu memilih untuk tidak bertanya apa-apa lagi. Jauh di lubuk hati, mereka berdua tahu mereka tidak bisa banyak membantu, jadi yang terbaik adalah mempercayai penilaian Nicole. Setelah sarapan, rumah ramai dengan rutinitas pagi saat semua orang bersiap untuk keluar rumah. Waktunya sekolah, anak-anak, seru Tia. Ia siap mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak. Nolan dan Lana, yang sudah siap dengan ransel mereka, menyambutnya dengan senyum lebar. Hai, Tia. Stanley berdiri. Aku akan mengantarmu keluar, tawarnya pada Tia. Setelah melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, anak-anak berlari keluar pintu bersama Tia dan Stanley. Gloria memperhatikan mereka pergi, wajahnya berseri-seri karena kasih sayang. Semoga harimu menyenangkan. Setelah semua orang pergi, Nicole dan Jared juga ikut keluar. Gloria mendesah, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dari Nicole. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi.
Jangan terlalu khawatir. Kita harus percaya pada anak-anak. Daniel mencoba menghiburnya. Tak seorang pun akan menolak kesempatan untuk memiliki pengaruh atas keluarga berpengaruh lainnya. Saya mengerti. Namun sebagai seorang ibu, saya hanya ingin anak-anak saya aman dan bahagia. Itu saja yang terpenting, kata Gloria, kekhawatirannya jelas dalam suaranya. Daniel menepuk tangannya pelan. Kau benar, tapi sebagai Riddle, mereka harus memikul tanggung jawab mereka. Bab 2946. Keluarga Riddle bukanlah keluarga biasa. Kehidupan mereka sama sekali tidak sederhana, dengan bisnis keluarga dan Riddle Corporation yang harus mereka kelola, di samping berbagai tanggung jawab lainnya. Gloria mendesah. Aku yakin mereka bisa mengatasinya. Meskipun percaya pada anak-anaknya, Gloria, seperti orang tua pada umumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit lebih khawatir dari yang seharusnya. Dalam perjalanan mereka ke Riddle Corporation, Nicole melirik Jared. Menurutmu, apakah kakekmu tahu apa yang sedang terjadi? Haruskah kita kembali dan memberitahunya? Jared menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kakek sudah menelepon. Oh, Nicole terkejut dengan reaksi cepat Maximilian. Wajah Jared mendung. Panggilan kakek bukan hanya tentang Watercress. Dia juga mengingatkan saya untuk menjaga Nicole tetap aman. Sekarang dia semakin menjadi pusat perhatian, saya tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Saat mereka sampai di Riddle Corporation, Nicole melihat Lawrence. Matanya sedikit menyipit. Dia di sini. Saat ia hendak keluar dari mobil, ia melihat Jared melakukan hal yang sama. Ia menghentikannya. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Jared mengerutkan kening, jelas tidak sepenuhnya setuju dengan keputusannya. Percayalah padaku, aku bisa mengatasinya sendiri. Bagi Nicole, ini adalah masalah pribadi. Lawrence, sesuatu yang perlu dia selesaikan sendiri. Melihat tekadnya, Jared akhirnya menyerah. Baiklah. Terima kasih, kata Nicole sambil tersenyum sebelum keluar dari mobil. Jared memperhatikannya mendekati Lawrence, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tuan Johnston, haruskah kami menunggu di sini? Tanya Max, suaranya diwarnai kegelisahan. Ayo, kata Jared sambil mengalihkan pandangannya. Dia ingin memberi Nicole ruang yang dimintanya untuk berurusan dengan Lawrence. Dia percaya bahwa Lawrence, meskipun kesal, tidak akan berani menyakitinya secara terbuka, setidaknya tidak hari ini. Nicole menghampiri Lawrence sambil tersenyum tenang. Kita bicara di atas saja. Baiklah, jawab Lawrence, tampak tenang. Mereka menuju ke kantor Nicole. Tak lama kemudian, Lulu datang membawa 2 cangkir kopi. Nicole memperhatikan kekhawatiran Lulu dan meyakinkannya dengan sebuah gerakan. Lulu menggelengkan kepalanya, tidak ingin pergi, tetapi Nicole dengan lembut bersikeras, aku baik-baik saja, lanjutkan saja pekerjaanmu. Baiklah. Meski enggan, Lulu pergi sambil menoleh ke belakang beberapa kali. Lawrence menyaksikan ini dan berkomentar dengan nada meremehkan, dia tampak sangat khawatir padamu. Dalam hati, dia berpikir, jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu, apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikanku? Nicole hanya meliriknya sebentar. Dia hanya khawatir. Kemudian, dia langsung ke pokok permasalahan. Aku tahu segalanya. Sejak awal, Lawrence terkejut, lalu menertawakan dirinya sendiri. Dan disinilah aku, mengira aku telah mengendalikan segalanya. Dia menyadari bahwa dia tahu segalanya sejak Everett diculik. Tidak heran dia menemukan novel drama. Saya berada di balik permainan ini dan tujuan sebenarnya, dan bagaimana dia membalikkan rencana saya, membuat saya kehilangan Watercress, pikirnya. Aku tidak terkejut dengan kejadian ini, tapi aku tidak menyangka kalau itu adalah dirimu, kata Nicole, tatapannya dingin saat menatap Lawrence. Yang paling menyakitkan adalah menyadari pengkhianatannya. Persahabatan mereka selama 5 tahun, di mana mereka berdua mengaku tak terpisahkan, membuat pengkhianatan itu terasa lebih buruk. Bab 2947. Mata Lawrence menunjukkan sedikit kesedihan yang tulus saat dia berkata, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi ada hal yang harus kulakukan. Respons Nicole tenang dan mantap, tidak apa-apa,
itu semua sudah berlalu sekarang. Hubungan mereka telah berubah, tidak dapat kembali seperti dulu. Mengalihkan topik, Lawrence bertanya, bisakah aku pergi menemui Nolan dan Lana? Ia tak ingin berkutat pada masa lalu lagi. Dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata Nicole, persahabatan mereka telah berakhir. Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertemu Nolan dan Lana, jadi dia berharap dapat bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Nicole mempertimbangkannya sejenak sebelum menjawab, kamu bisa menemui mereka di gerbang sekolah sepulang sekolah. Tapi jangan ganggu mereka. Dan ingat, ini adalah saat terakhir. Lawrence merasakan gelombang kesedihan, menyadari Nicole sedang menetapkan batasan terakhir. Setelah jeda sebentar, dia menerima, baiklah. Mengetahui tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Lawrence berdiri, kurasa aku harus pergi. Baiklah, Nicole mengangguk ringan. Saat Lawrence mendekati pintu, dia berhenti dan berbalik. Jika memungkinkan, apakah Anda akan berpikir untuk kembali ke Pulau Crescent? Ia merindukan hari-hari penuh kegembiraan yang mereka lalui di sana, dan berharap mereka dapat terus menikmati momen itu selamanya. Saya tidak melihat hal itu terjadi lagi. Mungkin tempat itu memang bukan untuk saya. Nicole menjawab, tatapannya bertemu dengan Lawrence. Dia telah menyelamatkannya, menawarkannya tempat berlindung di Pulau Crescent, tetapi itu semua hanyalah strategi untuk Firecrest miliknya. Kalau dipikir-pikir, semua itu terasa konyol. Dia yakin mereka berteman, tetapi dia tidak pernah benar-benar melihatnya seperti itu. Secercah kesedihan terpancar di mata Lawrence. Ia mengangguk, membuka pintu, dan melangkah keluar. Begitu Lawrence pergi, Lulu bergegas masuk, wajahnya terukir kekhawatiran. Nicole, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jawab Nicole sambil menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengujinya, dan itu saja. Lulu duduk di sebelah Nicole, rasa ingin tahunya tampak jelas. Apa katanya? Dia tidak tampak marah, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Nicole tahu Lawrence ada di sini untuk membicarakan Watercress. Apakah dia menyalahkan Nicole? Lulu bertanya-tanya. Dia hanya menggali kenangan lama dan menguji reaksiku, kata Nicole acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Benarkah? Hanya itu. Lulu tampak terkejut. Ya, Nicole mengangguk. Hanya itu yang tersisa antara dirinya dan Lawrence sekarang. Namun Lawrence tidak tampak ingin melepaskan persahabatan mereka. Apakah itu sebabnya dia ada di sini, untuk melihat di mana posisiku? Nicole merenung. Mata Nicole menyipit, sedikit kecurigaan melintas di matanya. Apakah dia merencanakan sesuatu yang baru? Lulu mendesah, ini pasti sulit bagimu. Bagaimana kalian berdua bisa bertemu? Ekspresi Nicole berubah sedikit, teringat bagaimana Lawrence pernah menyelamatkannya. Lupakan saja, berhati-hatilah di dekatnya, Lulu menasihati. Kekhawatirannya terlihat jelas. Tentu saja, Nicole mengangguk, sambil berpikir dalam hati, dia datang, dia pergi, dan meskipun dia tidak banyak bicara, rasanya seperti semuanya telah dikatakan. Matahari terbenam di balik cakrawala, menandai berakhirnya hari. Setelah bekerja, Jared datang menjemput Nicole. Ayo kita bawa anak-anak, usul Nicole sambil melompat ke dalam mobil. Aku sudah bicara dengan Tia. Jared melirik Nicole, apakah Lawrence juga ikut? Melihat ekspresi Jared yang penuh pengertian, Nicole membenarkan, aku bilang padanya dia boleh mengawasi dari jauh. Dia tidak akan mengganggu anak-anak, dan ini hanya untuk hari ini. Bab 2948. Jared memegang tangan Nicole erat-erat, sambil menatap ke depan, dan memberi instruksi, berkendara. Segera, Tuan Johnston, jawab Max sambil menyalakan mesin. Sesampainya di taman kanak-kanak, Nicole menyapa Nolan dan Lana dengan melambaikan tangan saat mereka keluar. Ibu, Nolan dan Lana berlari menghampiri Nicole dan memeluknya dengan gembira. Nicole tersenyum hangat sambil membelai kepala mereka. Waktunya pulang, bisiknya. Saat mereka meninggalkan taman kanak-kanak, Nicole sekilas melihat Lawrence di kaca spion, tatapannya menajam saat jalan mereka berpisah. Sementara itu, wajah Lawrence berubah ketika dia melihat mereka pergi. Tuan Royce, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya Ian lembut.
Lawrence berkata pada Ian, jalan. Mobil mereka berbelok ke arah lain. Lawrence, yang sedang bersandar di kursinya, tampak lebih tegas. Dia menelepon Scorpio. Sudah waktunya memulai operasi, Lawrence menyatakan, suaranya rendah dan tegas. Senang berbisnis denganmu, jawab Scorpio, nadanya dipenuhi dengan sarkasme. Lawrence mengakhiri panggilannya tak lama setelah itu. Nicole, jangan salahkan aku untuk ini. Kau punya kesempatan dan kau tidak mengambilnya. Sekarang, aku akan menuliskan akhir cerita kita dengan cara yang berbeda, renung Lawrence, bertekad pada rencananya yang telah lama ia rencanakan. Kembali di kediaman Riddle, Nicole, Jared, Nolan, dan Lana disambut oleh Gloria. Kau kembali. Aku ingin tahu apakah kau mau mengajak Nolan dan Lana jalan-jalan, kata Gloria riang saat mereka masuk. Saya baru saja punya waktu luang hari ini, jadi saya memutuskan untuk mengambilnya, kata Nicole sambil bersantai di sofa bersama Nolan dan Lana. Jared masuk sambil mengangguk pada Daniel dan Gloria. Hai, Daniel, Gloria, sapanya. Dia lalu menoleh ke anak-anak, mengapa kalian tidak membawa tas sekolah kalian ke atas? Baiklah, kata Nolan dan Lana bersamaan, sambil berlari ke atas. Begitu anak-anak pergi, Nicole menghadap Daniel dan Gloria. Bu, ayah, sopir kami ada urusan keluarga yang harus diurus, jadi aku memberinya waktu istirahat. Aku sudah menyiapkan sopir baru untuk kalian. Gloria tampak bingung. Benarkah? Kepala pelayan itu tidak mengatakan apapun. Nicole tersenyum kecil. Saya menyelesaikannya dengan cepat, jadi dia tidak sempat menyebutkannya. Itu bukan masalah besar. Baiklah, mengerti, jawab Gloria. Senyum Nicole sedikit mengembang, merasa agak lega. Pengemudi baru itu ternyata seorang pengawal. Tidak mungkin terlalu berhati-hati, pikirnya. Dia tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan Lawrence selanjutnya, tetapi ketenangannya yang meresahkan hari ini, hampir seperti perpisahan, membuatnya waspada. Kita harus menjaga semua orang di sini tetap aman, pikir Nicole dalam hati. Ketika mereka tengah mengobrol, kepala pelayan masuk. Tuan, Nyonya, makan malam sudah siap. Nicole mendongak. Di mana Stanley? Bab 2949. Nicole melirik sekelilingnya, kehilangan kehadiran Stanley. Bukankah Stanley akan kembali untuk makan malam? Tanyanya keras-keras. Dia ada di halaman belakang dan bilang dia tidak akan bergabung dengan kita, jawab kepala pelayan. Menyadari Stanley mungkin bersama Tia, Nicole membantu Gloria berdiri, sambil berkata, baiklah, mari kita makan. Daniel dan Jared bangkit, dan mereka semua berjalan menuju ruang makan. Dengan nada sedikit menggoda, Nicole berkomentar, sepertinya Stanley dan Tia tidak pernah bosan satu sama lain, ya. Gloria, sambil memegang tangan Nicole, tersenyum hangat. Ya, sungguh mengharukan melihat mereka seperti itu. Mereka akan baik-baik saja, Nicole setuju sambil mengangguk. Kemudian Gloria menatap Nicole dengan pandangan penuh arti, dan berkata, aku tahu kamu dibanjiri pekerjaan, tapi jangan lupakan hidupmu sendiri juga. Nicole sedikit tersipu mendengar isyarat itu. Kami tahu, kami sudah siap, tinggal menunggu saat yang tepat. Sebenarnya, Nicole dan Jared sudah menyiapkan segalanya untuk pernikahan mereka, tetapi waktunya belum tepat, jadi mereka menundanya. Gloria menasihati, aku mengerti, selesaikan saja dengan caramu. Dia tidak tahu semua detail kesibukan hidup mereka, tetapi mengerti bahwa mereka punya banyak hal yang harus diselesaikan. Dan dia tahu merencanakan pernikahan seperti pernikahan Nicole dan Jared, dengan semua persiapan dan tamu, bukanlah hal mudah. Ayo makan, Bu, kata Nicole saat mereka duduk untuk makan malam. Gloria tersenyum dan setuju, baiklah. Setelah makan malam, semua orang menuju ke atas. Nicole dan Jared diam-diam melangkah ke kamar Nolan. Nolan asyik dengan sesuatu di komputernya. Nicole mengintip dan menyadari dia sedang bekerja keras, jadi dia memutuskan sebaiknya tidak mengganggunya. Nicole tahu, meskipun Nolan tidak pernah menyebutkannya, dia sepenuhnya menyadari tindakan Lawrence. Pengkhianatan yang dilakukan Lawrence, yang selalu baik kepada Nolan, pasti sangat menyakitkan. Satu, dia sedang berjuang dengan perubahan ini,
pikirnya, meskipun dia tahu itu tidak mudah bagi anak seperti dia. Lana, sambil mendongak dari bukunya, berkata dengan sedikit bangga, Bu, Nolan sudah bekerja sangat keras untuk kompetisi peretas muda. Aku yakin dia akan menang. Nicole tersenyum hangat. Kami semua mendukungnya, jawabnya. Dia menatap Nolan lagi, hatinya membengkak karena bangga. Meski kesakitan, Nolan menyalurkannya ke sesuatu yang positif. Dia mengerti Nolan terluka tetapi menggunakan ini sebagai motivasi. Hal ini agak meyakinkannya. Ketika Nicole menyatakan keyakinannya kepada Nolan, Nolan menoleh padanya dan bertanya, apakah ibu yakin aku bisa melakukannya? Tentu saja, kata Nicole sambil berjalan mendekati Nolan dan mengacak-acak rambutnya dengan sayang. Kamu masih muda, Nolan. Jangan khawatir tentang barang berat. Fokus saja pada apa yang kamu cintai. Nolan berkedip, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia mengangguk. Ibu, aku tahu ibu dan ayah mencintaiku lebih dari apapun. Dia merasa aman di bawah asuhan orang tuanya. Suatu hari nanti, giliranku untuk melindungi mereka, pikirnya. Mata Nicole dipenuhi dengan cinta yang lembut. Kami di sini untuk Anda, selalu. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja. Nolan mengangguk, perhatiannya kembali ke komputer. Dia kecewa terhadap Lawrence dan tidak mengerti mengapa dia dimanipulasi. Namun dia mempercayai penilaian Nicole secara implisit. Jika dia mengatakan Lawrence salah, maka dia mempercayainya. Nolan memutuskan untuk mendukung Nicole, bukan Lawrence yang telah merusak kepercayaannya. Bab 2950. Nolan teringat perkataan Nicole, jika Lawrence butuh bantuan, dia seharusnya meminta pada kami. Dia berharap Lawrence bertanya karena dia akan senang membantu. Tetapi Lawrence memilih untuk tidak melakukannya, mungkin karena apapun yang dilakukannya tidak baik untuk mereka, dan itulah sebabnya dia tidak memberi tahu mereka. Memikirkannya membuat Nolan merasa lemah. Ia berharap dirinya lebih kuat sehingga Lawrence tidak akan memanipulasinya. Aku harus bekerja keras untuk mencapai tujuanku, Nolan memutuskan. Nicole tersenyum sedikit dan mengangguk pada Jared. Kita biarkan saja dia, kata Jared pelan. Mereka sepakat untuk mendukung Nolan, sambil merasa sedih sekaligus bangga atas tekadnya. Rumah itu sunyi, semua orang sedang tidur. Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka. Nicole mengusap pelipisnya, merasakan sakit kepala datang. Jared kemudian dengan lembut mulai memijat kepalanya. Kamu nampaknya lelah, kata Jared, khawatir. Aku baik-baik saja, aku hanya sibuk seharian ini, jawab Nicole sambil menggelengkan kepalanya pelan. Setelah beberapa saat, Nicole menepuk tangannya. Aku merasa lebih baik sekarang. Jared menghentikan pijatannya dan menyarankan dengan lembut, jika kamu lelah, kita harus istirahat. Ya, Nicole setuju dengan pelan, mengikuti Jared ke tempat tidur. Jangan terlalu khawatir, novel drama. Ada yang mengawasi Scorpio, Jared meyakinkan Nicole. Nicole tampak terkejut. Kau mengirim seseorang. Itu Pisces, Jared mengungkapkan. Nicole terkejut. Bagaimana Pisces menghubungi Scorpio? Dan mengapa Scorpio mempercayainya? Setelah apa yang terjadi, dia pikir Scorpio tidak akan mempercayai Pisces lagi. Pisces menyelamatkan Scorpio setelah dia melarikan diri, Jared menjelaskan. Selain itu, Pisces tidak terlalu terlibat dalam rencana utama Scorpio sebelumnya, jadi Scorpio mungkin tidak mencurigainya. Dan tidak banyak orang yang dapat dipercaya di sekitarnya, Scorpio tidak punya pilihan selain mengandalkan Pisces. Nicole mengangguk, ekspresinya berubah serius. Katakan pada Pisces untuk berhati-hati. Meskipun Scorpio mempercayainya untuk saat ini, mungkin itu hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Pisces tidak boleh terburu-buru, atau dia mungkin akan ketahuan terlalu cepat. Tentu, Max akan mengurusnya, kata Jared sambil membelai rambut Nicole dengan lembut. Tidurlah. Dia berbaring, tersenyum kecil padanya, lalu memeluknya dan memejamkan mata, merasa puas. Melihatnya, Jared merasa sayang. Dia mencium keningnya sebelum tertidur. Di luar, malam gelap, bulan bersembunyi di balik awan. Di sebuah apartemen, satu unit masih menyalakan lampu. Scorpio, ini orang-orang yang kamu cari,
Pisces mengumumkan saat dia memasuki ruangan, diikuti oleh beberapa orang lain. Scorpio melihat sekelilingnya, tampak tidak puas. Apakah ini semua orang?